Ibadah sakramen perjamuan kudus triwulan kedua dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Deva SSI. Salam. Perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan kedua kini menghampiri kita, merupakan sebuah sukacita bagi kita kalau kita diberi kesiapan dan waktu untuk ada dalam jamuan yang kudus ini sebagai satu keluarga. Marilah dengan hati yang terarah pada Tuhan, kita mengawali kebaktian ini dengan berdiri dan melakukan kirim jemaat nomor 183 ayat yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita memulai ibadah sakramen perjamuan kudus triwulan yang kedua ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan yang memberi kekuatan tepat pada waktunya. Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dalam perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan yang kedua ini, kita bersama-sama dibimbing oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dunia, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dia
setiap kesalahan dan dosa kita. Karena itu, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa sebagai manusia kami terus diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama saudara-saudara kami menikmati jamuan-Mu yang kudus. Tetapi ketika kami akan menikmati jamuan-Mu yang kudus, kami sadar di hadapan Tuhan bahwa sebagai manusia kami punya keterbatasan. Ada saat di mana kami berjuang begitu keras untuk mempertahankan kebenaran Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Tetapi juga ada saat di mana kami terpuruk dengan setiap keputusan kami, dengan setiap niat hati kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami, bersihkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami layak untuk merayakan perjamuan kudus-Mu di tempat ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus yang memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni dan mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa oleh Roh Kudus telah dicurahkan atas kita
sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Berikan bagimu tubuhku darahku, engkau pun tebus selamat jiwaku. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosaku yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus triwulan kedua. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita. Kita ingat bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam semua hal kecuali di dalam dosa. Ia telah menanggung segala kutuk dosa dari awal sampai pada akhir hidupnya, supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat. Ia telah menyaringkan suaranya dan berkata, "Ya Allah, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkan. Dia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya, waktu dia berkata, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih setia Tuhan kepada kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya atas janji Tuhan kita Yesus Kristus yang berbunyi, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu sebenarnya merupakan suatu tanda dan materai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Sungaimu jiwaku rindu
pujian kami Bapa. Kami menjadi seperti rusa yang merindukan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami tidak pernah tahu apa yang akan kami hadapi. Tetapi izinkan kami punya hati yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Rindu untuk ada di hadapan, rindu untuk bisa menyatu di dalam perayaan perjamuan kudus kami. Supaya suatu kelak nanti Bapa, Engkau menyambut kami dengan penuh sukacita dan makan bersama-sama dengan kami dalam jamuan-Mu yang kudus di dalam rumah Bapa. Kami yang ada di tempat ini, maupun juga keenam orang tua kami yang mempersiapkan diri juga. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami ingin Bapa, perayaan perjamuan kudus yang kami lakukan petang hari ini dia menjadi berkat bagi kami. Bukan oleh karena kebiasaan, bukan oleh karena kebiasaan dan rutinitas kita, tetapi itu semua terjadi oleh karena kami melihat bahwa Tuhan memperkenankan kami merayakan sakramen perjamuan kudus sebagai bagian untuk kami memperingati Tuhan Yesus Kristus yang selalu dekat dengan kami, yang mau dan rela berkorban dan mati bagi kami. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kuduskan kami sebelum kami menghampiri meja perjamuan yang kudus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita akan menerapkan pengakuan iman kita secukup kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita meningkatkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit pula dan kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup abadi. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum kita memasuki pengarahan nanti dan pelayanan perjamuan kudus, saya menanyakan apakah di antara kita mungkin ada jemaat yang hari ini hadir tetapi kemarin tidak hadir untuk mempersiapkan diri dalam ibadah persiapan perjamuan kudus. Saya mohon untuk berdiri dan menjawab pertanyaan dan pengakuan di hadapan Tuhan. Baik, sebelum kita memasuki perjamuan yang kudus hari ini, izinkanlah kita bersama-sama menyuarakan suara hati kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan dan janji saudara-saudari sekalian. Karena itu pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya percaya dengan segenap hati. Ya, saya percaya dengan segenap hati. Sedangkan khusus untuk pertanyaan keempat, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Ya, saya percaya dengan segenap hati. Sedangkan pertanyaan terakhir, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah
yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Pertanyaan yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Untuk pertanyaan yang keempat dan terakhir, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimateraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan imannya di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji dengan tulus hati. Tuhan mendengar dan memampukan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita mempersiapkan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu telah berdiri dan mengaku kelima hamba kasih kami yang berniat untuk bersama-sama merayakan perjamuan-Mu yang kudus. Kami tahu bahwa seringkali tanggung jawab, tugas dan apa yang dipercayakan kepada mereka tidak dapat mereka tinggalkan. Tetapi kami bersyukur bahwa dalam setiap kesibukan mereka ingat panggilan Tuhan. Mereka tidak mengabaikan undangan Tuhan dalam jamuan-Mu yang kudus. Karena itu berkati dan juga selidiki setiap hati mereka. Biarlah mereka dikuduskan sama seperti kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri dalam jamuan yang kudus. Biarlah Bapa, kelima hamba kasih kami boleh juga diterima oleh Tuhan dan diberkati dalam jamuan yang kudus. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam pelayanan perjamuan kudus. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berharap nama Tuhan menolong kita. Sebab kita adalah orang-orang yang terbuang, tetapi Yesus telah memilih dan menyucikan kita untuk menjadi serupa dengan. Sambil majelis jemaat mempersiapkan meja jamuan, kita menyanyikan Kidung Kesan 399 bait 1 dan baitnya yang ketiga, mengikut Yesus keputusan. Ikut Yesus,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan berikan kelegaan kepadamu. Marilah, karena semua telah tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan, sesaat lagi kami akan menikmati jamuan-Mu yang kudus. Jangan biarkan hati kami melekat pada roti dan anggur yang kelihatan. Tetapi setiap kali kami makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hati kami berpaling pada Tuhan. Kami menjadi satu tingkat bersama-sama dengan Kristus Yesus, yang akan menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Kristus dalam sepanjang kehidupan kami. Karena itu, ketika ada di meja jamuan yang kudus, kami ingat untuk saudara-saudara kami, mereka yang terhalang oleh karena usia dan kelemahan tubuh, oleh karena sakit dan lanjut usia. Kami berdoa bagi Bapak Daniel Tomasi, Bapak Arnolus Lona, Oma Sofia Potolona, Oma Agustina Pototona, Bapak Mateus Setia, dan Oma Asnan Soal. Kami juga berdoa dan mengingat saudara kami Bapak Maximo yang sedang kemarin mengikuti persiapan perjamuan kudus, namun saat ini ia dilanda dengan duka cita. Baru saja hamba kasih kami kehilangan orang tua mereka. Karena itu Bapak, perhatikan, biarlah jamuan kudus ini memulihkan hati kami. Biarlah jamuan yang kudus ini Bapa memberi kami kesegaran. Ya Tuhan, segarkanlah iman kami dan kenyangkanlah kami dengan roh hidup oleh roh dan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang saya pecahkan ini menunjukkan pada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dipecahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, ambillah. Dan cawan minuman syukur ini menunjukkan akan darah Tuhan kita yang ditumpahkan bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa. Karena itu, ambil. Sambil majelis jemaat melayani roti dan anggur perjamuan, kita bersama-sama pujikan pujian Maukah Kau Jadi. Yang terpecah
yang terpecah hatimu. Aku mau jadikanmu yang tercurah hatimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain majelis jemaat yang bertugas melayani meja, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum terlayani atau tidak mampu? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu dipersilakan bersama-sama berdoa pribadi dan kita akan melayani majelis jemaat melayani meja. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, ambillah makanan.
Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan yang sempurna atas setiap dosa-dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Kita bersama-sama pujikan kitab Bakti 105 dari pertama sampai bait yang ketiga sambil sebagai pertemuan dikumpulkan dan kita memberikan persembahan kita. Dengan Yesus memanggil
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Damai sejahtera Allah melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiran bapak-bapak saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Sambil menjadi semangat meninggalkan meja jamuan, kita bersama-sama pujikan PKJ 140 baiknya yang pertama. Mazmur 34 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Mazmur 34 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka
Tuhan mendengar. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kemalangan orang benar banyak. Dia melindungi segala pulangnya. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hamba-Nya. Pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, kita dan berdoa, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan khusus kita di hadapan Tuhan dan seorang pengajar akan memandu kita dalam ibadah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersyukur bersama-sama dan kita pujikan pengkapir jemaat nomor 277 ayat 1 dan seterusnya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa yang terlepas dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia, bahasa malaikat, ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan dulu, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku memberikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku membagikan sebuah harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sejauh kita semua berdiri dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan saat ini kami boleh terlibat dalam perjamuan kudus, dan kami sudah membawa persembahan syukur kami. Mari Bapa berkati, biarlah apa yang kami berikan ini kami berikan dengan sukacita dan dengan kerendahan hati kami. Ini doa dan ini sembahyang kami di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu pertambahan kita berterima kasih.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan karena sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami meresponi undangan Tuhan dengan hadir bersama-sama dalam jamuan yang kudus untuk perbulan yang baru. Kami bersyukur Bapa bahwa kami akui kami punya keterbatasan. Kami juga diliputi dengan setiap kesibukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami. Tetapi ketika kami mendengarkan undangan Tuhan datang dalam hidup kami, maka kami tidak mengabaikan undangan ini. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kami untuk memutuskan jalan mana yang harus kami tempuh, dan perjalanan yang kami tempuh adalah perjalanan untuk berjumpa dengan Kristus. Hari ini di hadapan Tuhan kami datang membawa kaki salib. Kami membawa seluruh kehidupan kami, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai anak-anak, dan juga sebagai keluarga. Kami menyapa hadirat Tuhan seraya membawa seluruh pergumulan persoalan kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami melewati hari-hari kami, hari-hari itu tidak hanya diisi dengan sukacita, tetapi ada saat di mana kami bergumul dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami, bergumul di dalam setiap tahap-tahap kehidupan yang kami jalani bersama-sama. Tetapi hari ini Bapa, kami datang, kami tunduk di bawah kaki salib Tuhan, seraya kami berdoa. Ada di antara kami mereka yang saat ini masih bergumul dengan setiap sakit dan penyakit yang mereka miliki. Ada juga dari antara mereka yang bergumul untuk setiap keberhasilan tes seleksi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Ada yang gagal, ada pula yang berhasil. Tetapi demikian juga Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sangat punya pekerjaan dan tanggung jawab itu. Tuhan juga yang akan memberi kepada setiap kami sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Ada juga yang bergumul dengan setiap perkuliahan, setiap sekolah, dan apapun yang menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan, izinkan kami untuk selalu membawa segala sesuatu yang kami rasakan di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa sekalipun pergumulan datang menghantam kehidupan kami, tetapi kami selalu beriman Tuhan pegang tangan kami. Bahkan mungkin ada di antara kami yang terpisah dari keluarga mereka masing-masing, terpisah oleh karena pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka, terpisah oleh karena membangun kehidupan keluarga. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami yang terpisah dari kami oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan mereka jauh dari kami. Dalam jamuan yang kudus Tuhan, kami merendahkan hati kami, seraya kami bermohon Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami. Kami rindu Bapa bahwa setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus, kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami pulang sebagai orang-orang yang akan menjalani kehidupan dengan meneladani Kristus Yesus. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba yang melayani petang hari ini, baik pelayan meja, song leader, organis, pemandu slide, maupun juga semua majelis jemaat yang bertugas dalam liturgi, kedua orang poster, teman-teman majelis, rekan-rekan majelis rayon 7 sampai dengan rayon 12 yang mempersiapkan meja jamuan hari ini. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba, Tuhan juga yang akan senantiasa menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan kami.
Kami berdoa untuk pelayanan perjamuan rumah bagi ke-6 orang kekasih kami yang telah kami doakan nama-nama mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan persiapan mereka. Berkati juga setiap pelayan yang Tuhan utus untuk melayani mereka. Kiranya dengan sukacita mereka menyambut Tuhan, demikian juga dengan sukacita kami berjumpa dengan mereka. Ini doa dan permohonan kami Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan NKB 212, baitnya yang pertama saja. NKB 212, bait yang pertama saja. Kita lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Saya persilakan untuk kembali satu dua tiga. Sejauh kita berdiri, majelis jemaat akan berdiri bersama-sama semua di depan sambil kita menyanyikan NKB 212 bait yang kedua sambil kita bersalaman satu. Kamu dapat mendengar awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang serah. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Halo-halo bisa.